Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabatku, fanpage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita bertemu kembali dalam rubrik Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan alhamdulillah seperti biasa pada edisi Ramadan ini, karena kan sudah kurang beberapa hari lagi kita insya Allah akan menyongsong datangnya bulan suci, bulan Ramadan pada 1442 Hijriah ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan dan juga keteguhan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini insyaallah. Tidak lupa pula kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarga beliau. Dan insyaallah apabila kita mengikuti beliau hingga yaumul kiamah nanti, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada edisi yang berbahagia ini, edisi kita menghadapi menjelang Ramadan, kita akan bersama-sama ditemani oleh Al-Ustadz Zainuddin Mudaham LC Hafidhahullah Ta'ala. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selalu fresh Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita insya Allah beberapa hari lagi nih insya Allah. Mungkin 6 hari mungkin Ustadz ya. Kalau melihat 24, mungkin 6 hari kurang lebih lah kita akan menghadapi Ramadan. Semoga di Ramadan ini kita lebih baik lagi dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin. Dan selalu Ustaz, kita kan mendahulukan ilmu dulu sebelum beramal Ustaz ya. Pastilah kita harus murojaah, bertanya terkait dengan permasalahan seputar Ramadan ini agar lebih baik kan Ramadan di tahun ini insyaallah. Insyaallah sudah Ustaz ya, kita mungkin menyapa saudara-saudara kita yang ada di manapun Anda berada. Insya Allah pertanyaan yang akan kami bacakan pada kesempatan kali ini adalah mengulang dari pertanyaan. Mohon maaf, bukan mengulang maksudnya. Ada pertanyaan-pertanyaan di pekan lalu yang belum sempat kami sampaikan ke antum semua, antuna juga. Insya Allah malam ini kita akan bahas bersama-sama dan juga akan menyambung pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang pada hari ini insya Allah sudah kami terima di meja redaksi dari Anda Bertanya Ustadz Menjawab, insya Allah. Tafadhol Ustadz, insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini dari saudara atau saudari nih, Safa Marwa Ustadz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana hukum memberi hadiah kepada non-muslim saat dekat-dekat hari raya mereka? Dengan maksud ingin memberi hadiah karena kebetulan saya rutin memberi hanya kebetulan yang terakhir di hari dekat hari rayanya Ustadz. Jadi fulanah ini memberikan hadiah Ustadz memang mendekati hari raya non muslim seperti itu Ustadz. Sebenarnya memang kalau dalam Islam memberikan hadiah itu kan tidak apa-apa hukumnya. Cuman melihat kondisinya sekarang kalau hadiah itu diperuntukkan dalam hal ritual, ya itu tidak diperkenankan. Kalau memang kita sengaja memberikannya pas momennya adalah momen ritual mereka, ibadah mereka. Tapi kalau seandainya memang tidak ada momen, ya artinya memang kebiasaan kita memberi mungkin apakah akhir tahun dan sebagainya, ya tidak ada hubungan sebenarnya. Cuma waktu itu memang kebetulan, berarti kan di sini dilihat dari niatnya, ya karena memang ini sudah program tahunan. Tapi kalau memang mau lebih berhati-hati lagi, silahkan diberikan, artinya ya agak menjauh sedikit, artinya harinya mungkin tidak ya rayanya umat yang lain gitu. Ya betul. Yang penting jelas niatnya adalah memang bukan karena ingin memberikan apa saat dia sedang berhari raya. Seperti itu saja. Nah, asalnya memang lebih diberikan tenggang waktu. Betul. Sebelumnya jauh atau sesudahnya. Seperti itu saja. Ya. Baik, insyaallah semoga menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainuddin tadi terkait dengan pertanyaan dari saudari Safa Marwa. Kemudian pertanyaan dari
saudara Gugun. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah menggabungkan sholat sunnah, misal sholat sunnah wudhu dengan duha, atau sholat duha dengan sholat taubat misalnya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Untuk sholat sunnah, ya begitu juga ibadah yang sunnah diperbolehkan digabung. Yang tidak boleh itu adalah wajib dengan wajib, wajib dengan sunnah. Tapi kalau sunnah dengan sunnah itu masih diperkenankan. Ya, jadi ya boleh intinya. Yang penting ya. Tapi kalau bisa tersendiri ya itu lebih baik. Tentu kan lebih banyak pahalanya. Allahu a'lam. Sama seperti nanti kayak akikah digabung dengan kurban. Ya semacam itu. Semacam itulah. Tapi kalau bisa lebih nanti ya kalau pas bertepatan. Iya, 7 harinya pas Ya, bertepatan dengan kurbannya gitu. Gitu Ustaz ya. Ya. Baik. Insyaallah semoga menjawab saudara Gugun atas pertanyaan yang antum sudah sampaikan ke Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Mutiara Anissa. Afwan, maksudnya ketika sujud berdoa diawali dengan sholawat. Oh ini pertanyaan yang kemarin Ustadz. Ya. Jadi ini insyaallah lebih menegaskan lagi bahwa ketika sujud berdoanya diawali dengan sholawat terlebih dahulu atau tidak. Bukan sholat yang diawali dengan sholawat. Oh iya. Afwan jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Ini kemarin masih kita seputar ini kan Ustaz. Waktu itu ana melihat apakah memang sholawatnya berada di awal mau berniat sholat. Nah, ini sudah ditegaskan bahwa ini menanyakan pada saat berdoa ketika sujud tersebut apakah diawali sholawat atau tidak, seperti itu Ustaz. Baik. Yang kemarin kan kalau memang adab dalam berdoa adalah salah satunya bersolawat. Yeah. Tapi kan itu di luar. Iya. Nah, terus bagaimana dengan kita berdoa di dalam sholat? Apakah bisa bersolawat dan sebagainya? Allahu a'lam. Ya, saya tidak berani. Allahu a'lam. Cuman kalau kita lihat ternyata di zikir-zikir pun kayak semacam kita setelah salam kan ada zikir itu. Yeah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itu kan doa sebenarnya. Iya. Dan itu biasanya kan insya Allah diucapkan pada saat kita sebelum salam juga. Iya kan. Pada saat itu kan doa juga kan. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat tidak disebutkan di sana sholawat. Iya. Nah, Allahu a'lam. Tapi saya katakan Allahu a'lam. Ya, memang artinya lebih umum ya memang diperbanyak doa. Cuman kalau masalah apakah dia baca sholawat pada saat itu, Allahu a'lam. Kalau di luar sholat, ya. Bismillah, semoga insya Allah menjawab apa yang disampaikan Ustadz tadi. Jadi insya Allah yang lebih ditekankan adalah memang pada saat menyampaikan doa di luar sholat, insya Allah lebih ma'ruf kan Ustadz ya. Selalu diawali dengan pujian kepada sholawat kepada Rasul dan juga menggunakan Asmaul Husna kan termasuk dari bentuk-bentuk wasilah juga yang diperbolehkan Ustaz ya. Betul. Semoga menjawab insya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya Iqbal Maulana. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya akhwat berjilbab lebar dan bercadar yang melakukan live video di sosial media tanpa dasar apapun dan melemah lembutkan suaranya ke lawan jenis. Ustaz, karena memang banyak sih media sosial ini yang memang menjembatani Ustaz ya. Apabila kita tidak bisa menggunakannya secara baik untuk dakwah ataupun untuk mengajak kepada kebaikan lah istilahnya. Jadi memang secara personal ini kan memang banyak sekali Ustaz akun-akun Instagram ataupun media sosial yang lain lah intinya membuat live video dan ini salah satunya mungkin dari saudara Iqbal ini menanyakan bagaimana sih terkait dengan wanita-wanita yang akhwat berjilbab tersebut, berjilbab lebar, bercadar tetapi mereka memamerkan suaranya dengan melalui live video tersebut Ustaz. Ustaz, insyaallah seperti itu. Sebenarnya bukan jilbabnya ini. Bukan jilbabnya Ustaz ya. Bukan cadarnya, tapi suaranya. Suaranya, iya. Yang sama gitu kan. Tapi sebenarnya seorang wanita boleh dia tampil jika memang ada suatu kebutuhan, gitu. Iya. Ya berartinya dalam kondisinya memang wanita itu memang fitrahnya ya tertutup di rumah fitrahnya.
Tapi kalau memang suatu saat ada suatu kebutuhan itu pun diperbolehkan, tapi tanpa mengandung unsur fitnah. Saya tidak tahu apakah artinya kalau mohon maaf istilahnya nanti suaranya ada desahan, apa namanya istilahnya mengundang nafsu, ya itu tidak diperbolehkan. Jangankan yang bercadar, yang tidak bercadar pun tidak boleh. Ya. Jadi memang kalau ada kebutuhan beda cerita ya. Tapi kalau memang ada tidak ada kebutuhan sama sekali ya memang lebih baik memang wanita itu ya tidak memamerkan pada orang lain. Artinya tidak mengumbar kepada orang lain. Iya. Dan memang ada beberapa pendapat juga Ustaz dari para ulama sendiri bahwa sampai suara wanita itu termasuk juga aurat gitu Ustaz ya. Ya, ada yang mengatakan. Ada yang mengatakan demikian Ustaz ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak sampai aurat. Cuman kan ada ya kadang-kadang namanya kita artinya ada laki-laki yang tidak bisa dengar suara wanita. Dengar suaranya aja sudah pusing, apalagi ya mohon maaf istilahnya ada kalau bahasanya bassnya gitu loh. Bass dan treble-nya. Ya treble apa echo itu ya, namanya. Echoing misalnya. Kalau echo kan menggema gitu ya itulah. Jadi asalnya memang kembali kepada kebutuhannya seorang wanita tersebut harus tampil kan gitu. Kalau memang tampilnya dia memberikan pengajaran atau sesuatu yang sifatnya nanti memberikan manfaat kepada umat, insya Allah tidak jadi mengapa Ustaz ya. Tapi kalau hanya sekedar tidak ada dasarnya, artinya tidak ada alasan apapun yang syar'i sama sekali. Apalagi dibuat-buat gitu suaranya kan. Seperti itu kadang-kadang. Banyak sih Ustaz memang media-media sambil berjoget, wah, naudzubillah min dzalik seperti itu Ustaz. Tapi Ustaz insyaallah itu semoga menjawab dari saudara Iqmal tadi yang menanyakan. Dan insyaallah selanjutnya pertanyaan kita kembali ke rubrik tentang Ramadan. Bismillah, Ustaz. Anak ini punya riwayat penyakit asma dan kadang-kadang sering kambuh sewaktu-waktu. Yang ingin anak tanyakan, bagaimana hukumnya menggunakan obat asma yang dihirup semacam semprotan. Seperti kemarin Ustaz, insya Allah sempat kita sampaikan Ustaz ya. Iya, betul. Ya. Jadi kan ini dihirup berarti hidung ya? Karena Iya, ada yang memang sini Ustaz, Afwan. Memang medianya tersebut dimasukkan ke dalam mulut Ustaz, tetapi sasarannya itu adalah sebenarnya ke saluran nafas gitu Ustaz. Seperti itu. Jadi yang dituju memang melalui tenggorokan semua kan ya, tenggorokan semua, tapi ujungnya paru. Yang tidak diperkenankan adalah ujungnya lambung. Itu yang membatalkan puasa. Makanya para ulama mengatakan tidak sampai ke lambung. Kalaupun sampai ke lambung hanya sedikit, begitu bahasanya. Sehingga orang yang memakai apa namanya tadi, memakai obat-obat inhaler. Inhaler ya, tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan. Karena memang insya Allah sih memang mudaratnya kalau dia pada saat terjadi serangan itu memang sesaknya luar biasa. Sesaknya luar biasa dan sangat sulit lah bagi mereka untuk beraktivitas. Dan sifatnya tidak mengenyangkan. Tidak mengenyangkan, hanya melegakan saluran nafasnya saja. Kalau boleh saya katakan dia semacam kayak kita menghirup balsem gitu ya. Oh ya, ada fixed inhaler. Ya semacam begitu ya. Itu kan memang melegakan. Kalau itu melegakan daerah pernafasan terutama di saluran nafas. Ya kan sama-sama masuk kan. Iya betul. Cuman memang kalau yang ditanyakan sama saudara Fulan ini, memang obat-obat jenis seperti ini tuh memang melalui mulut Ustaz. Memang melalui mulut. Iya, tetapi sasarannya adalah sampai ke paru. Ke daerah saluran nafas, bronkusnya Ustaz. Tapi tidak sampai ke lambung. Tidak sampai. Insya Allah tidak sampai ke lambung karena obat tersebut. Memang ulama sudah mengatakan begitu. Jadi yang penting tidak sampai ke lambung. Kalaupun ke lambung sedikit. Kalau yang obat asma itu dikatakan begitu. Sehingga tidak sampai membatalkan puasa. Sebenarnya sangat menjawab Ustaz, jawabannya tadi. Tapi anak ingin agak nanyain ke antum lagi Ustaz. Biasanya orang merokok misalnya. Orang merokok itu kan memang bukan ujungnya kepada lambung Ustaz. Hampir rata-rata merokok itu kan kenapa sampai dikategorikan merusak paru-paru karena memang dia larinya ke paru-paru Ustaz. Nah, kalau misalkan Afwan ini, kalau ada orang yang puasa tapi masih merokok Ustaz. Alasannya kan ini enggak mengenyangkan gitu. Kalau kita kembali dalam kitab fikihnya Syafi'iyah, namanya Matan Abi Syuja. Di sana dijelaskan tentang pembatal
puasa. Ah. Yaitu masuknya sesuatu melalui ini yang nanti Rongga mulut. ya, yang mana dia pertama sampai ke lambung, yang kedua sampai ke kepala. Iya. Pendapat inilah yang ke lambung makanya enggak masuk. Tapi kalau sudah ke kepala ikut masuk karena dia termasuk ada rongga di dalam, itu membatalkan puasa. Ini dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan rokok membatalkan puasa. Oh, sudah jelas berarti saja. Jadi tidak bisa ditawar lagi karena kalau digabungkan dengan tadi jenis obat-obat yang berhubungan dengan nanti asma, jangan sampai yang kita ke giliran sholat subuh pakainya katanya mazhab Syafi'iyah, giliran puasa enggak pakai rokok. Lompat mazhab. Ini perlu ditanyakan Ustaz. Kadang-kadang memang banyak orang yang menggunakan yaitu tadi digabungkan dengan jawaban yang berhubungan dengan obat inhalasi tadi yang memang melalui mulut, memang dia ujungnya adalah di paru-paru kan gitu. Sedangkan ini kan tadi Anda tanyakan seperti itu biar tidak terjadi pembiasan maksud dari jawaban yang antum tadi. Di sana soalnya di mata Nabi Syuja itu 10 pembatalnya. Pembatal puasa ini yang 2 makanan atau ya pokoknya masuk, 1 ke lambung, 1 di ar-ra's kepala. Oh iya. Biasanya rokok memang ke situ, Ustaz. Ya kan? Kalau sudah merokok itu biasanya sudah kenyang, Ustaz. menekan syaraf yang dimana perut itu sudah dinyatakan sudah ente kenyang kan gitu, Ustaz. Ya, kalau mereka habis muka ya kalau suruh pegang rokok sama air kayaknya merokok dulu pegang. Ya. Betul, Ustaz. Sebagian seperti itu. Insya Allah semoga menjawab pertanyaan dari Fulan tadi terkait bagaimana obat-obat inhalasi untuk mengatasi asma tersebut. Insya Allah tidak termasuk membatalkan kepada amalan puasanya. Insya Allah. Tapi pertanyaan berikutnya, Ustadz, ketika sedang berpuasa, lalu kemudian Ana berbuka. Nah, ketika berbuka, Ana berwudu akan sholat. Ana mendapati darah haid keluar, cuman Ana ragu apakah keluarnya sebelum berbuka tadi atau setelah berbuka. Nah, bagaimana sebaiknya Ustadz? Perlukah Ana mengqodok puasa atau bagaimana? Kalau itu saya enggak tahu. Tergantung sama yang si penanya. Yang sebenarnya kan dia yang harus ini. Harus hati-hati ya Ustadz ya. Ya maksudnya ya kan kalau misalkan ini kan pengalamannya dia. Artinya betul. Fulan ini menanyakan. Kalau kita ya apalagi laki-laki gini kan. Iya, mungkin artinya memang harus seleksi sendiri ya. Betul. Harus teliti sendiri apakah tadi kan gitu. Pasti merasa lah. Betul. Artinya merasa ada sesuatu yang keluar kan gitu dari jalan yang dua tersebut kan gitu. Itu harus hati-hati kan gitu. Paling tidak kalau sudah ada darah haidnya kan berarti udah memutuskan. Pokoknya intinya memang darah haid tuh sumpah 1 menit sebelum berbuka keluar batal puasanya. Batal puasanya kan tetap batal. Pokoknya yang penting belum walaupun berapa detik belum keluar berapa detik belum buka puasa keluar batal puasa itu. Puasa sudah. Makanya saya enggak bisa bagaimana enggak tahu ini. Ya, artinya kan memang kembali kepada si penanya keyakinannya seperti apa. Iya. Jadi harusnya dirasa-rasa saja. Beliau ini betul-betul merasakan kedatangannya kapan kan gitu. Iya. Yang jelas kalau memang jatuhnya adalah sebelum berbuka ya otomatis batal. Ya kira-kira yang mana dia sereknya. Iya. Kayaknya ini sebelum berbuka kayak sudah. Apalagi kalau dilihat apa udah terlalu banyak. Apa cuman bercak sedikit gitu. Bercak sedikit pun sudah kategori haid ya Ustaz kan? Oh ya. Kan keluar darah. Iya. Tapi ditekankan sih Ustaz karena kan memang perlu seperti itu Ustaz. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Insyaallah semoga menjawab apa yang tadi disampaikan Ustaz terkait dengan permasalahan haid tersebut. Jadi insyaallah lebih selamatnya ya memang kita harus berhati-hati dan menentukan kalau memang sudah sebelum datangnya berbuka ya insyaallah kita harus mengqodoknya kan Ustaz. Tayyib insyaallah. Berikutnya Ustaz pertanyaan dari Fulan juga. Ustaz, ketika sakit nyeri di tubuh seperti mules di perut, biasanya sebagai tanda akan datangnya haid. Pertanyaan lagi. Apakah perlu kita batalkan puasanya, Ustaz? Terkadang sakit sekali, Ustaz. Sampai ketika datangnya waktu itu. Datang bulan, betul. Datang waktu. Darahnya belum keluar kan? Belum, Ustaz. Belum. Hanya sakit nyeri. Iya kan. Mendung belum tentu hujan. Iya. Jadi berarti masih dilanjutkan aja Ustaz ya? Iya, belum keluar. Pakai payungnya kalau pas hujan. Iya kan.
Kalau cuma rasa nyeri, siapa tahu nyerinya sekarang, tahu-tahu keluarnya besok. Iya, iya. Betul, betul. Sama kayak orang melahirkan gitu juga. Iya, memang ada masa di mana sudah Melahirkan kan bukaan itu. iya pembukaan. Bukaan itu belum terhitung. Iya. Belum terhitung nifas. Kalau pas keluar kepala bayinya bersamaan itu darah, itu baru namanya nifas. Kalau baru sekedar sakit, mohon maaf, darah keluar pada saat pembukaan, itu baru namanya darah fasad, bukan darah nifas ya. Ya berarti kan ada rasa sakit itu. Iya. Jadi sudah jelas haid itu ya sudah memang keluar secara normal darah itu. Jadi yang namanya kan pembatal puasa adalah haid. Yang namanya haid adalah keluar darah, bukan tanda-tanda mules. Siapa tahu mohon maaf buang air besar malah nanti. Iya, gitu. Iya Ustaz, mungkin ini si penanya ini paham banget tentang mulesnya kan, tetapi ditekankan sekali lagi apabila memang tidak ada bercak darah yang keluar pada saat itu, maka itu dipastikan bahwa belum keluar haid kan gitu, dan istilahnya puasanya harus terus seperti itu. Baik, insya Allah semoga menjawab dari yang disampaikan Ustaz tadi. Berikutnya, mohon penjelasannya Ustaz, bagi seseorang yang musafir, mana yang lebih utama? Ini mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid atau mencukupkan menjamak maghrib dan isya saja ketika menemukan masjid. Jazakallah khairan Ustaz. Ini sebenarnya dikembalikan kepada antum. Namanya orang musafir kan diberikan keringanan, rukhsah. Iya. Cuman satu kondisi, ya memang Ramadan tarawih ini kan suatu hal yang dilaksanakan hanya pada saat bulan Ramadan. Iya. Jadi tidak ada syarat melaksanakan tarawih ini harus puasa kan gitu ya. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, jadi dikembalikan kepada masing-masing. Jika namanya orang musafir biasanya ada kebutuhan nih. Dia harus melakukan perjalanan lagi habis sholat. Perhitungan ya kan sudah kan sudah ada perhitungannya. Kira-kira kalau memang masih longgar waktunya silahkan mau tarawih. Kalau artinya memang ada kebutuhan, ya mau tidak mau harus diselesaikan. Artinya tidak perlu ada tarawihnya. Ya memang yang kan kembali kebutuhan masing-masing. Kira-kira waktunya luas apa enggak? Kalau memang mau tambahan ya silakan. Tapi tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat itu. Ya. Tapi Ustaz, dan Afwan, Ana agak sedikit menanyakan lagi. Biasanya seseorang yang dikatakan musafir pun ada pada saat dia belum sampai kepada tempat tujuannya. Nah ini kan tadi disampaikan oleh antum bahwa melihat ini istilahnya terserah mau di antum kalau memang kebutuhannya bisa melakukan tarawihnya boleh atau tidak kan gitu, tergantung memang tadi sudah mengukur waktunya perjalanan tersebut. Nah kalau berarti bagi yang sudah sampai di tempatnya otomatis kan harus mengikuti belum tentu. Belum tentu juga Ustaz ya? Siapa tahu dia ada kebutuhan juga. Kalau dia sebagai karyawan kan biasanya dia musafir tuh ada tujuan untuk kerja dan sebagainya. Dia dikirim ke sana, dia harus pas masuk malam seumpama. Maka dikembalikan kepada dia musafir tuh intinya dia tidak di rumah di di kota lain. Ada rukhsah lah yang memang ya intinya dia diperbolehkan. Maksud sebenarnya kalaupun anggap dia puasa, di rumah sekarang terus meninggalkan tarawih apakah dosa? Ya, dosa Ustaz. Nah, Apaan? Mohon maaf. Meninggalkan tarawih? Meninggalkan tarawih? Oh enggak sih, enggak. Nah, makanya sunnah. Iya, apaan. Betul. Karena kebayang artinya sholat isya dan sholat maghribnya kan tetap harus kan. Oh iya tetap. Enggak, maksudnya kalau di sini kan membicarakan tarawih. Jadi kebutuhannya dia, kalau memang seandainya dia memang betul kosong, ya silahkan lakukan. Tapi kalau dia memang ada, siapa tahu ada kontrak kerja dan sebagainya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Afwan Ustaz, ada sedikit anak mau menanyakan lagi. Memang betul bahwa sholat tarawih itu kan sampai Rasulullah sendiri kan tidak melaksanakannya secara malam-malam berikutnya kan, hanya kurang lebih riwayatnya kan hanya 3 malam saja Ustaz. 2 atau 3 malam kan belum. Kemudian kan berharap tidak menjadi sebuah kewajiban bagi umatnya kan gitu. Tetapi apakah ada anak dengar pendapat bahwa meskipun demikian bahwa menghidupkan malam Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu adalah lebih utama gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz seperti itu Ustaz? Betul. Jadi, tapi di sini Rasul tahu keadaan kita. Ini kalau dianggap wajib berat. Iya.
Sama seperti Rasul melaksanakan tahajud. Tapi kalau kita menghidupkannya kan luar biasa. Cuman kita harus paham ini hukumnya sunnah. Jangan sampai kita beranggapan ini hukumnya wajib. Kita tidak boleh yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dijadikan sunnah. Zolim. Cuman ya memang betul. Kalau dia mampu silahkan. Contoh sekarang. Ada orang yang bekerja sebagai satpam. Gimana dia mau sholat? Taraweh. Pas jaga malam. Mana dia ulukan? Sholat tarawehnya apa sholat kerjanya? Ayo. Hukum sholat taraweh adalah sunnah. Bekerja. Wajiban dia sebagai seorang suami. Iya, Iya, Ustaz. Kalau enggak gitu kan khianat dia. Iya. Kecuali kalau memang kalau melihat Rasulullah sendiri kalau dalam sholat sunnah yang witir mungkin itu kan memang tidak pernah beliau tinggalkan. Tapi kan taraweh tidak harus berjamaah di masjid. Bisa dilakukan di tempat kerja. Siapa tahu pas sambil jaga malam. Kemudian sholat qiyamul sendiri. Cuman di sini maksudnya kita tekankan di sini adalah hukumnya sunnah yang bagi bisa melakukan berjamaah kan begitu sangat luar biasa. Tapi tidak semua orang, maksudnya jangan dipukul rata bisa harus seperti dia. Semua orang punya kebutuhan beda, punya tugas beda, punya pekerjaan yang berbeda. Ya. Artinya yang tadi Ustadz juga menekankan bahwa yang mana wajibnya, yang mana itu sunnahnya kan gitu. Jangan diaduk-aduk Ustadz. Betul. Jadi semua seakan-akan semuanya harus menghidupkan. Waduh berat kalau gini. Ya. Baik Ustadz, insyaallah semoga menjawab penjelasan Ustadz tadi terkait dengan intinya memang terkait dengan sholat tarawih berjamaah bagi seorang musafir kan gitu. Memang kalau memang ada waktu di mana antum ada kelonggaran, antum bisa laksanakan, masya Allah lebih diutamakan seperti itu. Tapi kalau tidak ya tetap dengan menjamak maghrib dan isyanya tadi kan. Rata-rata sih kalau dalam perjalanan pasti akan maghrib bisa aja. Wah, ya karena safar itu sudah kan punya kita punya target ya. Kita juga sudah punya target. Iya. Apalagi kalau naik bis. Wah, sulit lagi kadang-kadang waktunya sangat sempit sekali kan antara makan malam sama sholatnya Ustaz. Betul. Sangat mepet sekali Ustaz. Baik, insyaallah Ustaz, lanjut lagi pertanyaan dari Fulan ini terkait dengan doa kunut Ustaz. Apakah wajib hukumnya kunut tersebut ketika sholat tarawih Ustaz? Nah, ini biasanya kan yang 10 hari terakhir. Untuk masalah kunut sebenarnya memang ada beberapa pendapat bahwasanya kunut itu hanya dilakukan di pertengahan. Disunnahkan. Tapi tidak ada yang mengatakan wajib. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada kunut itu. Seperti pendapat Imam Malik. Ya, ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan pokoknya di semua Ramadan atau bahkan di semua sholat witir. Berarti setiap malam yang hari-hari biasa kita sholat ya tahajud ada witirnya, boleh kita kunut. Itu pendapat yang terkuat malah. Tapi ingat hukumnya tidak wajib. Sunnah. Baik. Subhanallah. Jazakallahu khairan. Jadi memang yang kami ketahui sendiri juga dari teks buku sendiri juga kebanyakan matan kunut tersebut memang adalah kunut-kunut witir Ustaz. Betul. Allahumma hdina fiman hadait. Itu yang diajarkan kalau tidak salah riwayatnya Hasan Hasan bin Ali. Cucunya Rasulullah SAW. Baik. Selanjutnya pertanyaan Ustadz, untuk penentuan awal Ramadan terkadang ana perhatikan sering terjadi perbedaan di antara ormas dan pemerintah di awal ataupun kadang akhir Ramadan. Pertanyaan ana, mana sih yang seharusnya kita ikuti Ustadz untuk memulai berpuasa? Bagi ana yang mu'alaf ini masih bingung Ustadz seperti itu Ustadz. Mana yang duluan lebaran itu ikuti. Biasanya kalau mana awal Ramadan yang terakhir diambil dulu. Pada saat mana menentukannya Syawal, awal yang diambil puasa gitu yang terakhir, lebaran duluan. Saya hanya mengatakan bahwasanya intinya ya sebagaimana sallallahu alaihi wasallam mengatakan saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma yudhahun. Puasa kalian adalah sebagaimana puasanya orang lain, artinya sebagaimana mereka berpuasa. Kemudian
1 Syawal artinya Idul Fitri kalian adalah sebagaimana yang lain semua Idul Fitri. Kemudian Idul Adha kalian sebagaimana ketika yang lain semua Idul Adha. Artinya di sini menunjukkan sebenarnya berjamaah berbarengan. Jadi tidak terpisah. Jangan sampai terjadi perbedaan kan Ustaz. Sebenarnya. Sebenarnya seperti itu Ustaz ya. Ditekankan Cuman ya demikian. beginilah. Ya. Satu kondisi ginilah artinya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita bersatu lah. Iya. Nah, jadi kalau untuk mengambil langkah yang paling aman adalah ya sudah kita mengikuti pemerintah. Waliul amr Ustaz. Iya. Pemerintah. Ya mereka ya kalau kita katakan ya istilahnya mereka boros sekali selalu kan gitu ngabisi uang miliaran ya sudah itu terserah mereka. Iya, itu pertanggungjawaban mereka kan. Yang Mereka penting kan kan itu kita urusan mereka. kita itu mengikuti ketaatan lah Ustaz ya. Jadi Di dalam kalau kebaikan, kita Ustaz, mengikuti ya. mereka yang akan bertanggung jawab. Cuman Hmm. kita sebenarnya sudah gampang. Kalau kita disuruh mikir sendiri malah bingung. Sekarang sudah ada pendapat, tanggal sekian, pemerintah bilang tanggal sekian, ya sudah ikuti. Nanti kalau ada ormas yang mengatakan, enggak, lebarannya hari ini, ya lebarannya besok bukan lagi 2 hari, atau puasanya hari ini bukan lagi 2 hari. Dan sebagainya, ya sudah ikuti pemerintah, mereka lah yang akan bertanggung jawab. Kita sudah punya kok. Apalagi ini namanya waliul amr. Iya. Jadi ketaatan dalam kebaikan seperti ini harus kita kedepankan Ustaz ya. Seperti Nanti kalau ada orang seandainya mohon maaf ada ormas yang terlebih dahulu lebaran ya sudah ya monggo. Tapi mereka semua harus bertanggung jawab. Kalau orang yang mengikuti pemerintah ya sudah selesai tinggal nanti kenapa kok lebaran duluan? Ya gimana dari pemerintah yang nyuruh. Kita tidak mungkin kan. Yang penting berdasarkan dalil yang ada. Jangan sampai ada kan sekarang mohon maaf ya istilahnya kayak semacam yang di mana begitu yang rambutnya kuning-kuning itu. Oh iya. Ya. Ada. Kan 3 hari. Pokoknya pasti duluan 3 harian 4 harian. Iya. Ya kan? Pernah memang sempat menjadi viral juga kan itu. Nah, itu mereka pakainya bukan berdasarkan petunjuk. Tapi kepakainya istilahnya apa ya? Kebiasaan adat desa, gelombang air dilihat. Gelombangnya udah besar, berarti bulan sudah, ini bulan Ramadan. Baru harusnya kan dengan melihat hilal kan Ustaz. 3 metodenya. 3 metodenya. Pertama dengan cara ru'yah, sisbat. Yang kedua persaksian, yang ketiga baru digenapkan. Dihisap. Ya. Metode hisap. Itu dihisap. Perhitungan. Kalau memang tidak terlihat ya mendung lah menutupin. Tapi kan dengan adanya alat canggih dan sebagainya insya Allah itu bisa diatasi sebenarnya ya makanya kalau kita mengatakan kita tidak bisa menyalahkan ormas itu juga. Iya betul. Masing-masing punya pendapat ya sudahlah kita yang nyari jalan selamat dah. Berarti kembali bahwa kita kan sebagaimana banyak hadis yang selalu untuk kita ini biar bersatu Ustaz ya. Otomatis kita mengikuti waliul amr kan gitu. Karena pemerintah adalah yang mengayomi setiap istilahnya kebutuhan umat Islam yang ada di negeri ini gitu saja. Jadi alangkah baiknya kita mengikutilah kepada pemerintah. Kadang kita terpengaruh boros pemerintah gini. Itu urusan mereka. Urusan mereka kan gitu. Itu tidak perlu kita ini kan yang jelas. Mereka mengakomodir kebutuhan dan kepentingan umat Islam ini terkait dengan jadi kita sebenarnya metode kedua yang kita pakai. Orang awam ini metode kedua, persaksian kan gitu. Kan ada orang bersaksi, saya melihat bulan, saya melihat sudah hilal. Ya sudah karena ada 2 saksi yang bisa diterima, mau enggak mau harus ikut. Iya, betul. Karena dia melihat. Memang itu yang harus dikedepankan. Tayyib Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya, ayah kami sedang dalam kondisi stroke, artinya stroke yang agak berat. Kalau secara medis menurut dokter untuk berpuasa itu agak berat kalau secara medis menurut dokter untuk berpuasa. Tapi ayah kami agak ngotot ingin tetap berpuasa. Bagaimana ya sebaiknya Ustaz? Haruskah anak melarangnya? Dan apakah boleh ayah kami tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja kelak tanpa mengqadha puasanya? Sebenarnya ya ini emang ya kita tidak bisa ya, namanya orang mungkin dokter bilang begini tapi kadang kemauan yang tinggi atas pasien ya itu sebenarnya kembali ke pasien. Kepada pasien ya. Apalagi sakit stroke kan memang berhubungan dengan sarafnya aja kan gitu. Tidak ada
Kalau rasanya orang tuh bisa mampu berpuasa. Ya kalau dia seandainya biarkan dulu berpuasa, kalau memang terjadi apa-apa baru mungkin nanti bisa dibatalkan. Dia hanya ingin berusaha terlebih dahulu. Iya. Terus kalau mau bayar fidyah, belum boleh, orang dia masih hidup kok. Jadi membayar fidyah itu memang Fidyah itu hanya untuk orang yang sudah divonis tidak bisa sembuh, tidak mungkin sembuh. Iya. Apa namanya istilah penyakit kronis apapun. Menahun. Iya, menahun. Kemudian memang istilahnya tidak ada proses untuk sembuhnya, itu memang agak sulit misalnya. Seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu terus kan gitu. Ya artinya tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Itu baru bayar fidyah. Tapi kalau seandainya masih ada kesempatan untuk sembuh, ya sudah, dia konto. Kan sudah kita bahas kemarin. Iya, betul. Ya. Jadi memang kembali bahwa memang kemampuan dia, pasien. Kalau memang ke pasien kadang-kadang kan, ya jangankan itu, yang kadang-kadang ibu hamil aja, dokter kan bilang ini jangan puasa dia, ini bayinya begini. Kadang dia maksa, ibunya kan dengan kemauan yang tinggi, saya puasa. Tadi kan membawakan madarat kepada si janinnya. Sah puasanya. Iya. Cuma nanti terjadi apa-apa dia. Iya. Karena memang kan pada saat proses kehamilan itu memang harus optimal lah kebutuhan dari nutrisi untuk si jabang bayinya kan seperti itu. Memang ada proses pembentukan istilahnya fungsi-fungsi tubuh si bayi kan bisa. Ahsannya memang kalau bisa mengganti di hari lain kan bisa lebih utama kan seperti itu. Kalau memang dokter kan lebih paham biasanya. Tapi ya kadang-kadang kita kalau bahasa Balinya cengkal. Ngeyel. Cengkal. Taib. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab tadi apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan pertanyaan bolehnya ayahnya yang tadi berpuasa dikembalikan kepada kalau kondisinya memang ada potensi untuk kesembuhan kan gitu. Jadi Ahsan memang dicoba untuk berpuasa dulu Ustaz ya. Itu baru kemudian tidak ada fidyah untuk kasus yang demikian kan gitu. Ya, artinya kalau memang ada harapan sembuh ya. Harapan sembuh. Tapi kalau tidak ada harapan baru. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya, semoga Ustadz selalu dalam lindungan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ingin bertanya terkait sebagai orang tua yang memiliki anak-anak berumur di bawah kelas 1 SD. Di usia berapa dan sebatas mana kita boleh memaksa anak kita agar berpuasa, terutama berpuasa penuh seharian. Jazakallah khairan Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Yes. Usia untuk ibadah ya atau untuk puasa dan sebagainya, sebenarnya yang wajib itu adalah di usia dia balik. Baru harus memaksa. Nah, usia sebelum itu sebenarnya adalah pendidikan. Ya, kita didik anak kita supaya terbiasa. Cuman kan kita paham siapa anak kita, ya, bagaimana karakter dan sifatnya. Jadi orang tua ya sudah, artinya bolehkah dia memaksa? Sebenarnya boleh saja. Cuman memang nanti wajibnya pada saat sudah balik. Kalau belum balik ya silahkan. Makanya kayak orang sholat kalau kita berbicara sholat saja atau puasa berbeda. Ini anak yang mumayyiz, sholat itu dia dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalaupun dia tidak puasa, dia tidak berdosa. Mumayyiz itu kan anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk kan gitu. Ya sekarang kalau mau dipaksa ya silakan. Tapi ya sebenarnya bukan memaksa tuh nanti. Cuman kan di sini ini masih kalau tentang sudah pendidikan. balik Ustaz ya. Sudah balik kan tidak boleh. Orang belum ada paksaan kok. Cuman di sini harus ada pendidikan yang baik. Dia yang tahu kapan dia harus sudah mulai. Kalau kita kan karena karakter, mohon maaf, anak-anak itu kan beda nih. Kita punya anak tahulah umur 5 tahun, anak 7 tahun. 7 tahun anak saya belum bisa diatur. 8 tahun nunggu kan biasanya. Ya sekarang dikembalikan kepada pemahaman orang tua. Yang jelas nanti pada saat balik baru. Tapi sebelum balik itu sudah harus menjadikan pelajaran lah bagi dia. Gitu ya. Kelas kalau itu kelas 1 SD, berarti kan 7 tahun. Iya 7 tahun. Ya sudah harus berusaha untuk diajarkan. Ya kalau sudah 10 tahun aja
diberikan pukulan kalau Betul, misalkan kalau sholat sholat kan, ya. ya kalau sholat kan sudah diberikan pukulan yang tidak memberikan Tapi bekas, itu sholat ya, memberikan bukan bekas itu. puasa. Nah. Iya, untuk sholat kan Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Semoga jawaban Ustaz tadi bisa memberikan informasi ke antum untuk bisa lebih istilahnya apa? Memberikan pendidikan kepada anak-anak kita kan gitu. Betul, Untuk diajarkan. berpuasa, diberikan pengajaran yang baik seperti itu. Tapi Ustaz, insyaallah pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang sedang istihadhah? Apakah wajib berpuasa atau tidak? Istihadhah. Istihadhah itu bukan haid. Istihadhah itu wajib sholat. Kalau dia wajib sholat, maka wajib untuk berpuasa. Istihadhah itu kan darah sakit, penyakit, bukan darah normal. Jadi pada saat tetap harus dibersihkan dari itu, dari kalau mau sholat. Kalau mau sholat kan gitu. Dan pada saat berpuasa kan tidak ada masalah Ustaz, ya? Tidak menjadi masalah. Tetap berpuasa dan tidak ada qadha ya Ustaz, ya? Tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Harus berpuasa. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau obat kumur-kumur setelah sikat gigi itu bagaimana ya hukumnya? Apakah boleh? Mohon pencerahannya. Sebenarnya sama dia dengan sikat gigi. Menyegarkan mulut Ustaz. Ya, hanya ya sikat gigi kan sama, Dia bikin menyegarkan mulut memang. Sikat gigi diperbolehkan, tapi dengan kadar yang secukupnya. Sama seperti kumur-kumur. Dan itu dilakukan pasti sebelum apa? Sebelum masa mulai puasa kan Ustaz? Enggak, di tengah hari enggak subuh. apa-apa. Oh, di tengah hari enggak apa-apa Ustaz? Kumur-kumur, iya. Kumur-kumur wudu. Iya, kumur-kumur wudu kan memang Tapi tidak kan ada rasa kan Ustaz, masalahnya. Tapi ini sama-sama menyegarkan. Hmm. Sikat gigi bolehkah? Boleh. Yang penting jangan berlebihan. Iya, sebenarnya sih memang itu hanya sekedar aroma saja Ustaz ya, untuk tapi kalau antum tidak ada rasa mengenyangkan. Makanya ada yang mengatakan gini. Kalau artinya ada yang membolehkan sikat gigi, tapi sikat gigi apa namanya? Sebelum odolnya itu apa namanya? Pasta giginya. Ya, pasta gigi. Pasta giginya yang yang tidak ada rasa. Ya, itu maksudnya. Biasanya kan ada banyak pasta gigi yang mungkin seperti kita berjenis siwak. Itu yang biasanya kan ada. Itu yang disarankan. Kalau yang lain-lain minnya tinggi. Ya, itu ya. Makanya ada sebagian ulama tidak memperbolehkan. Kenapa dengan itu? Tapi yang jelas intinya jangan berlebihan. Tapi kalau bisa yang dipakai adalah maksudnya siwak ya. Kalau saya tidak berbicara merek ini. Iya, biasanya memang ada jenisnya itu kan. Pasta gigi yang memang seperti siwak itu. Jadi tidak ada rasa terlalu berlebihan. Itu yang diperbolehkan. Oh gitu. Ada juga yang mengatakan walaupun pasta gigi yang manis-manis itu tidak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Tapi kalau boleh mengambil istilahnya berhati-hatinya Ustaz. Betul. Kita melakukannya sebelum datangnya mulai awal puasanya gitu Ustaz. Jadi sebelum sholat subuh lah kita sudah selesai sahur, itu lebih bersihin kan itu gitu. lebih aman. Lebih aman seperti itu Ustaz ya. Atau mohon maaf nanti kalau mau di siang hari sikat gigi tanpa pasta gigi. Iya. Sebenarnya kalau sikat gigi itu kan membersihkan sisa makanan ataupun apa ya yang berhubungan dengan apa yang tadi kita makan. Kalau siang hari kan enggak makan apa? Kan makan apa-apa kan. Sebenarnya berkumur saja pada saat kita berwudu mau insyaallah sih sudah makanya kan mencukupi, itu dilihat dari berkumur karena memang Rasul pun berkumur pada saat berwudu. Iya. Yang penting enggak berlebihan. Ya. Berarti pada saat kita melakukan istinsyak itu berarti diperbolehkan juga. Boleh. Itu kan tapi tidak boleh berlebihan. Tidak perlu sampai kayak mati saja. Kayak mau rapid antigen itu loh. Oh iya. Sampai di dalam sekali saja. Itu berlebihan namanya. Enggak boleh. Cukup ya sekedarnya saja istinsyak itu paling ya sampai sini saja lah. Iya. Habis itu tarik keluar. Begitu juga nanti kumur-kumur. Bahaya kumur lama-lama. Masuk 3 keluar 2 kan gitu. Masuk 3 keluar 2, yang satu kemana kan gitu saja. Tapi bicara masalah tadi Ustaz menyinggung masalah rapid antigen itu kan memang memasukkan benda sampai ke rongga hidungnya ke dalam sekali Ustaz. Betul. Nah, apakah hal itu bisa mengurangi pahala puasa atau membatalkannya Ustaz? Tidak sampai Ustaz. Karena sama seperti vaksin lebih. Oh iya, memasukkan sesuatu kan. Kalau itu kan dimasukkan habis itu diambil lagi Ustaz ya. Saya Ustaz. Iya Ustaz.
Jazakallah khairan atas Jazakallah pencerahan khairan. antum. Insyaallah semoga menjawab tadi apa yang disampaikan Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah mengenai puasa di hari Syak. Itu apa ya Ustadz? Ana masih kurang paham. Jazakallah khairan. Puasa di hari Syak. Puasa di hari Syak itu Mepet-mepet. ya Ini, Ustadz, hari yang Syakban ke hari Ramadan gitu. sebagaimana hadisnya Ammar kalau tidak salah. Iya. Siapa yang berpuasa pada hari Syak faqad ason Nabi sallallahu faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Siapa shalli yang alaihi. berpuasa di hari Syak maka dia sesungguhnya bermaksiat kepada Abu Qasim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumus Syak itu adalah hari Syak itu ragu. Jadi Ya. hari-hari yang sebenarnya ragu untuk Ragu di sana gini maksudnya. Ini tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Oh ya, jadi pergantiannya itu Ustadz ya. Betul. Mepet. Nah kan gitu. Syakban dengan Ramadannya Ustadz. Ya kan itu kan terjadi. Jadi ada yang melihat tapi tidak syarat syarat untuk ru'yah itu kan harus adil orangnya. Ya maksudnya bukan orang adil gitu loh. Jadi ada orang yang mengatakan, oh hilal sudah masuk, tapi dia tidak ada kemampuan untuk itu. Ada kemampuan cuman tidak adil karena syaratnya persaksian itu harus adil. Nah di sanalah bingung ini 30 apa 1 Ramadan. Jadi menghindarkan puasa situ ya. Harinya aja sudah terjadi keraguan. Apalagi puasanya nanti. Gitu ya. Sekarang kita bingung puasanya puasa apa. Ada yang mengatakan maksudnya puasa Ramadan tidak boleh. Tapi kalau puasa 30 Sya'ban karena masuk bulan Sya'ban tidak apa-apa. Ada yang mengatakan semua puasa yang wajib maupun sunnah tidak boleh. Karena itu yaumul syak. Jadi memang ahsannya, baiknya itu ya Tidak kita puasa, hindarkan. iya. Tidak berpuasa pada saat masa-masa transisi ya, seperti itu ya. Nah tapi kalau seandainya nanti terjadi kayak sekarang. Seumpama terjadi contoh nih. Pemerintah mengatakan sekian satu Ramadan hari umpama besok, hari Rebo. Nah, sedangkan si Ormas mengatakan hari Selasa. Ini bukan syak nih. Ya terserah. Ya, mungkin ormasnya silakan, tapi kita sudah punya pedoman. Jadi syak itu memang ya keraguan, namanya hari keraguan ya sudah berarti tidak berpuasa. Jadi insya Allah semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menjawab pertanyaan dari Fulan yang menanyakan terkait puasa di hari Syak. Itu harus lebih baik ditinggalkan. Betul, tidak berpuasa. Tidak berpuasa di hari itu. Ya. Karena kalau berpuasa bingung nanti apa niatnya. Betul. Karena tidak boleh digabung kan. Iya. Tidak sunnah boleh dengan wajib kan tidak boleh. Dengan wajibnya, ya. Sebagaimana penjelasan antum yang awal tadi kan. Kalau sunnah dengan sunnah boleh kan gitu. Oke. Baik Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz, kalau kami lupa berapa jumlah puasa yang harus diqodho, bagaimana cara menghitungnya ya? Ingat berarti. Ingat. Kalau lupa harus diingat berarti. Iya. Jadi kembali kepada penanya, jadi harus betul-betul diingat. Jadi kami tidak bisa, Ustadz tidak bisa menentukan antum lupanya kapan gitu. Jadi harus betul-betul dengan sendirinya punya kalkulasi. Kira-kira gitu, kalkulasinya berapa. Dia bisa hitung-hitungan sendiri lah. Yang diyakini lah Ustadz ya. Diyakini, oh sudah saya yakini. Nah nanti kalau seandainya kayaknya sekitar 50-an. Ya sudah 50-an. Terus bagaimana kalau seandainya ternyata lebih dari itu. Tapi kita yakinnya istilahnya 70% lah. Apa bahasa zone. Kalau bahasa ininya zone. Kalau yakin itu kan 100%. Kalau zone itu 75%. Di bawahnya syak, baru di bawahnya roib. 50-25%. Nah kalau masih zone ini kan dia masih kayaknya 50, anggaplah begitu. 50 kali saya ningali. Nah saya yakin segitu. Nah jadi orang ini seperti ini biasanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Siapa tahu ternyata kekurangan puasa itulah yang akan menutupinya. Sebagaimana hadis gitu kan. Ya. Allah memerintahkan kepada jadi nanti di akhirat tuh kita ditanya gimana sholat wajibnya. Nah kalau sudah sempurna aman dia. Kalau tidak sempurna Allah perintahkan lihat ada enggak sholat sunnahnya untuk menutupi. Lalu dalam hadis di akhir itu semua amalan wajib ibadah itu nanti akan seperti itu. Dilihat puasanya,
dilihat zakatnya. Zakatnya udah sempurna belum? Oh, tidak sempurna. Coba lihat sedekahnya. Sedekah-sedekahnya. Insya Allah semoga menjawab apa yang disampaikan Ustaz tadi. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya, masalah niat puasa lagi Ustaz ini. Ustaz. Mungkin perlu dijelaskan kembali. Niat puasa itu apakah harus dengan membaca nawaitu shauma ghadin dan seterusnya? Anak masih belum hafal Ustaz karena baru belajar dan baru masuk Islam. Baik, Masya Allah. Tidak perlu dihafal lah. Tidak perlu dihafal Ustaz ya? Ya, karena memang niat itu cukup dalam hati. Kalau kita katakan niat itu harus dilafazkan, taib, di mana coba perhatikan di mana riwayat tentang masalah riwayat tentang nawaitu. Ada enggak diriwayatkan dari Nabi langsung? Ketika Nabi mau mau berpuasa, kira-kira ada enggak riwayat dari sahabat ini Rasulullah SAW mengajarkan doa atau berdoa sebelum berpuasa nawaitu? Ada enggak hadis riwayat itu? Kita carilah silakan. Dalam riwayat maudhu pun hampir kayaknya enggak ada. Ya, jadi memang tidak ada melafazkan, tidak perlu melafazkan niat karena namanya niat itu dalam hati sudah cukup. Ya, jadi dia sudah besok dalam hati dia sudah artinya besok saya mau sahur, mau puasa, itu sudah dikitakan niat. Sudah dikategorikan niat Ustaz ya. Tayyib, insyaallah bagi penanya semoga menjawab dari apa yang disampaikan Ustadz, bahwa kembali lagi niat itu adalah amalan hati yang insyaallah akan Allah catat dengan sebaik-baiknya niat antum. Apa yang antum akan laksanakan, ibadah apa kan gitu. Kecuali kalau memang ada ibadah yang memang ditentukan niatnya, dilafadzkan niatnya sebagaimana haji dan umrah Ustaz ya. Itu bukan niat itu. Oh, bukan niat Ustaz, afwan. Itu rukun. Oh, rukun. Rukun sama seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan bukan niat, tapi harus diucapkan. Diucapkan. Oh ya, afwan. Berarti itu bukan kategori niat Ustaz, tetapi niat itu rukunnya. Makanya kalau orang sholat kan gini. Ini sah apa tidak? Tidak. Karena tidak diucapkan takbiratul ihramnya. Makanya kan lafaz takbiratul ihram. Oh ya, lafaznya begitu. Kan harus jadi rukun pertama. Ya rukun, salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram. Namanya takbiratul ihram adalah mengucap. Kalau ngangkat tangannya sunnah. Tapi mengucapnya hukumnya rukun. Jadi kalaupun dia tidak mengangkat sebenarnya Allahu Akbar langsung begitu sah. Kenapa? Dia terlaksanakan rukunnya. Cuma tidak dapat pahala sunnah, gitulah bahasanya. Nah, jadi bukan takbiratul ihram itu bukan niat. Itu adalah rukun lafaz. Jadi begitu juga masalah haji. Ya, labbaik Allahumma. Itu bukan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan itu bukan. Bukan Ustaz. Sama dia dengan takbiratul ihram. Jadi kalau orang tidak melakukan ini tidak sah. Beda. Insyaallah semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa mencerahkan kita bersama. Jadi anak sendiri juga memahami bahwa yang tadi yang Anda sebutkan itu termasuk niat, ternyata bukan. Jadi itu adalah merupakan rukun dari ibadah haji atau umroh gitu ya. Dari Ustaz. Berikutnya Ustaz, keluarga anak ada yang sakit ginjal dan harus bolak-balik cuci darah. Nah, pertanyaan anak, apakah cuci darah itu membatalkan puasa? Mohon pencerahan dan jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sebelum saya bahas, kira-kira seperti apa sih proses cuci darah itu? Kan antum lebih paham ya, yang begini-gini. Gimana prosesnya? Jadi yang anak ketahui memang itu adalah filtrasi darah kita Ustaz. Karena fungsi ginjal di dalam tubuh kita sudah tidak mampu membersihkan darah. Jadi digantikan dengan alat itu tadi Ustaz. Dan itu kan memang hemodialisis itu. Darahnya dikeluarkan berarti? Iya, darahnya dikeluarkan, dilewatkan alat tersebut untuk dibersihkan, baru kemudian masuk lagi Ustaz, ke dalam tubuh. Seperti itu Ustaz. Ada nutrisi berarti ya, dicampur berarti ya? Ada mineral, masa enggak ada itu? Cuman bersih gitu aja? Ada beberapa unsur-unsur tertentu sih Ustaz. Ana nggak bisa memastikan apakah itu kategori nutrisi atau apa. Yang jelas mungkin berhubungan dengan mineral bisa jadi Ustaz. Karena memang lajnah, kalau di dalam lajnah itu dikatakan lajnah daimah yang di Saudi Arabia itu jadi membatalkan puasa. Karena memang ketika orang tuh cuci darah sebagaimana antum tadi ya, jadi nanti darah itu dikeluarkan, ya ada tentu di dalamnya nanti akan dicampurkan nutrisi, dicampurkan mineral dan sebagainya. Berarti kan sudah unsur semacam zat makanan lah. Ya. Memang yang anak ketahui sendiri juga pada proses tersebut memang ada
zat Obat-obatan tertentu, ya, obat-obatan betul. tertentu yang memang harus dimasukkan Ya, ke dalam cairan darah tersebut, ke betul, dalam alat tersebut juga iya, betul, gitu. Seperti itu esensinya dari betul. proses hemodialisis Makanya tersebut, Ustaz. dikatakan dalam lajnah itu membatalkan puasa, cuci Ya. darah. Memang sih biasanya dalam 1 minggu itu berapa kali? Berarti pada saat proses itu berarti dikategorikan diqodho gitu puasanya, Ustaz. Harus, artinya puasanya batal, harus dikodok. Oh, taib, taib. Insyaallah semoga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tadi terkait proses hemodialisa yang pada saat ditanyakan tadi para penanya. Syafakallah ya. Syafakallah insyaallah. Kemudian pertanyaan dari Bayu Perdana, Ustadz. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Wah ini bukan terkait Ramadan, Ustadz. Ini sudah masalah lain, Ustadz. Tapi tidak mengapa saja kita jawab, Ustadz, kalau memang antum bisa memberikan keterangan saja. Hukum rujuk, Ustadz. Hukum rujuk talak pertama dalam masa iddah lewat media tulisan, SMS, melalui WhatsApp dan lain-lain, disertai niat, dikarenakan keterbatasan dan berjauhan, apakah sah rujuknya tersebut, Ustaz? Syukran. Rujuk itu kan sebenarnya yang penting sama-sama mau sudah. Kadang ada rujuk itu dengan isyarat. Sudah balik lagi ke rumahnya. Ya, yang penting itu masih di masa-masa iddah. Tapi kalau di luar masa iddah, wajib dia mengulang akad. Dengan istilahnya akad yang baru. Tapi tidak usah undang orang-orang. Cukup dengan keluarga saja gitu, Ustaz. Ya cukup sebenarnya wali, saksi, sudah selesai. Ustaz, ya. Itu aja. Dan ini tidak perlu lagi buat makan kambing lagi, Ustaz, ya. Kan ya satu sisi ya posisinya kan ya malu lah orang. Iya, Ustaz. Tapi Harusnya kalau peristiwa seperti ini kan menjadi ibroh ya, Ustaz, ya. Menjadi ibroh bagi pasangan suami istri bahwa hal-hal seperti ini memang jangan sampai terjadi kan gitu, Ustaz, ya. Memang harusnya intinya kan pelajaran. Ya, rujuk itu ya kayak kalau memang seperti itu kan masih bisa. Bahkan ya kalau sudah satu rumah, walaupun tidak ada kata-kata, apa, tapi sudah satu rumah masuk kamar, mohon maaf, suami masuk kamar, itu sudah terujuk sebenarnya. Sudah kepengen namanya. Insya Allah semoga kepada Bayu Perdana apa yang disampaikan Ustaz tadi, insya Allah semoga menjawab ya ya. Jadi insya Allah sah, Ustaz, ya. Insya Allah ya, yang penting kan artinya memang sudah ada yang niatnya kesepakatan dan sudah diketahui juga. Dan bahkan nanti kadang ada seorang suami yang ingin rujuk, istrinya tidak mau, tetap rujuk namanya. Walaupun istrinya tidak mau. Iya. Artinya sudah dari pihak karena suami, memang yang berhak untuk merujuk itu suami. Iya. Istri walaupun tidak mau, tidak bisa. Tapi memang permasalahan seperti itu harusnya kan ada alasan syar'inya, Ustaz, ya. Tapi kalau semacam seperti ini harus dilaporkan ke KUA. Mengambil perantara pihak ketiga lah, Ustaz, ya. Ya harus ada. Jadi nanti ya kalau model seperti ini dia harus bertanya ke KUA gimana. Karena kan nanti mohon maaf mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi hati-hati. Karena nanti kita sistemnya kan kalau dia cuma ngelapor sekali padahal sudah terjadi 3 kali, dia terhitung 1. Itulah yang bahayanya. Makanya ini harus diurus ini ke KUA, ditanyakan bagaimana. Jadi nanti KUA biar paham. Iya. Jadi salah satu juga saran dari Ustadz, antum juga harus berkonsultasi lah dengan petugas KUA gitu terkait dengan kasusnya antum juga sebaiknya seperti apa. Betul. Jadi nanti soalnya nanti mudah-mudahan lah setelah ini istilahnya langgeng lah. Ya. Khawatir saya kumat lagi. Karena nanti yang akan terhitung di KUA itu cuma laporan pertama. Laporan pertama saja. Akhirnya cuma terhitung talak 1 padahal sudah berkali-kali. Nah, itu yang dan itu harusnya paham ya, Ustaz, ya. Sebenarnya. Harusnya paham kan gitu. Saya sudah berapa kali nih mentalak istri saya kan gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya konsultasinya memang harus ke kantor urusan agama. Kalau beliau mengatakan ini belum, ya udah itu urusan mereka nantilah. Mereka yang bertanggung jawab. Baik. Insyaallah semoga menjawab kepada pertanyaan Bayu Perdana yang di sana. Dan ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari
Nah ini dari saudara Berry ini Ustaz, yang biasanya ada kopi sama kami Ustaz. Waduh, ini kosong ini. Tapi kebetulan antum belum ada kopinya Ustaz. Ana doakan semoga Berry tidak lupa nanti ada kopi lagi ya. Kalau nggak ada saya baru muncul kopinya. Tapi terkait dengan pertanyaan berhubungan dengan vaksin Ustaz. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa vaksin tersebut insya Allah tidak membatalkan puasa Ustaz ya. Jadi tadi pertanyaannya Berry terkait itu Ustaz, insya Allah. Semoga yang sudah diulas Ustadz bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu insya Allah. Kemudian pertanyaan dari Afrian Oi. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau bayar kafaroh Ramadan yang lalu bisa ditunda ke setelah Ramadan yang akan lewat ya? Gimana Ustadz ini? Kafaroh apa ini? Kafaroh puasa ya Ustadz. Kafaroh Ramadan. Ya, kafarot itu belum jelas Ustadz ya. Makanya. Kafarot apa ini? Kafarot kalau seandainya kafarot itu kan denda, bayar denda yang untuk semacam ini, apa nama istilahnya, berhubungan badan di siang hari Ramadan. Itu kafarot namanya. Iya. Bagaimana itu? Seperti apa? Nah, makanya saya tidak tahu yang apakah seperti kurang, itu. masih belum ini ya masih belum jelas. Nah, atau kafarot mungkin ada pendapat ulama yang mengatakan kafarot itu orang yang dia sudah bisa bayar puasa tapi masih menunda lagi gitu. Sampai Ramadan berikutnya itu dibayar di kafarot. Ada yang begitu. Kafarotnya sama seperti bayar fidyah. Tapi saya tidak tahu itu kafarot apa, saya tidak tahu. Mungkin bagi Afrian Oi bisa nanti ada pertanyaan yang lebih jelas lagi terkait dengan kafaroh ini, kafaroh yang seperti apa Ustaz ya. Betul. Terkait dengan pertanyaan antum. Dan insya Allah semoga bisa diterima dan bisa nanti dibuat pertanyaan kembali yang lebih jelas lagi di sesi insya Allah yang akan datang insya Allah. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Andra Satya, saya seorang juru masak, bolehkah mencicipi makanan ketika puasa? Mencicipi hanya di ujung lidah tanpa menelannya. Jadi di ujung lidah sini keluarkan. Ya. Sebagaimana yang sudah kita ulas bersama-sama Ustaz ya waktu itu ya. Jadi kalau mencicipinya cuman sedikit di ujung lidah dirasakan kemudian dibuang, insya Allah tidak mengapa Ustaz ya, tidak membatalkan puasa. Tapi Ustaz, insya Allah semua kita sudah jawab. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan, sebenarnya intinya adalah pertanyaan dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Semoga di Ramadan tahun ini kita berharap kepada Allah, kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalani ibadah, puasa, sekaligus menghidupkan di malam-malam Ramadan di tahun ini insya Allah. Dan kita akhiri insya Allah Ustaz ya. Semoga kita dipertemukan kembali di sesi selanjutnya. Insya Allah kemudian kalau di bulan Ramadan ini kita akan libur dulu Ustaz ya. Karena kan kita akan lebih memfokuskan diri kepada ibadah Ramadan dan juga qiyamul lailnya. Sehingga kemungkinan jika kita diberikan waktu umur yang panjang oleh Allah, kita akan bertemu kembali di bulan Syawal ataupun setelahnya kemungkinan Ustaz ya. Kasih pantun Ustaz. Karena enggak bisa pantun Ustaz. Antum bisa pantun Ustaz. Karena apa enggak bisa pantun Ustaz? Orang Jawa enggak bisa berpantun Ustaz. Apa itu? Boleh berjumpa lagi apa gitu. Oh, iya. Ya, seperti itulah Ustaz. Yang jelas insya Allah kita berharap kepada Allah agar kita insya Allah dipertemukan kembali dengan situasi yang lebih baik lagi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan agama. Jadi pada rubrik Anda bertanya Ustaz menjawab ini insya Allah memang kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari antum semua atau antuna terkait dengan permasalahan agama kita sehingga kita merupakan wasilah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi kalau memang sesinya bertanya, alangkah baiknya dilengkapi dengan rubrik-rubrik yang lain dalam artian antum ataupun antuna mengikuti kajian-kajian yang ada di tempat-tempat antum semuanya. Insya Allah sudah banyak kajian yang dimana para ustadz kita memberikan keilmuan berdasarkan pemahaman salafus saleh dengan berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah seperti itu. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.